Shalom, selamat bergabung dan beribadah online di GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja. Memanggilku menuaikan. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja. Memanggilku menuaikan. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja. Memanggilku menuaikan. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan sekalipun melalui online. Saudara-saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Engkau Allah Sang Pemilik firman itu, kami akan menikmati firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu kembali menyapa kami, menegur kami, mendorong kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekalipun kita banyak kesibukan, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita? Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah menghadapi banyak persoalan, tetapi kita tidak boleh lupa apa kata firman Tuhan untuk kita semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Saudara, ada satu kalimat yang pendek sekali yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu layanilah Tuhan. Kalimat perintah untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang hidup karenanya. Bapak Ibu, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya memberikan satu tema, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bersama. Layanilah Tuhan. Bapak Ibu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Wah, saya sibuk. Enggak, tetap harus melayani Tuhan. Saya sedang banyak persoalan. Iya, tetap harus melayani Tuhan. Dalam keadaan segala hal, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melayani Tuhan itu bukan hanya ketika menghadapi atau melayani Tuhan secara seremonial, mimpin pujian, khotbah, main musik, berdoa, ya. Tetapi melayani Tuhan itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya. Saudara-saudara, jangan kita terjebak melayani Tuhan itu hanya seremonial saja. Jangan. Tetapi mari, karena Rasul Paulus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bisa kita wujudkan sebuah tindakan untuk melayani sesama. Makanya di dalam Roma pasal 12, dalam Roma pasal 12 ini dikatakan, dalam ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana kita melayani Tuhan, dan layanilah Tuhan, itu sebuah perintah untuk kita semua. Ya. Jadi melayani Tuhan itu bisa kita wujudkan dengan sebuah tindakan melayani sesama. Ya. Saudara-saudara, melayani Tuhan harus didasari dengan yang pertama, ayat yang ke-9, Roma 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu harus didasari dengan kasih yang tulus. Ya. Melayani Tuhan itu harus didasari dengan kasih yang tulus. Pujian anak-anak muda tadi betapa indahnya, ya. Betapa mulianya jadi pengerjanya Kristus, melayani Tuhan. Betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa mulianya. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah selain melayani Tuhan. Nah, jadi ada dasarnya untuk kita melayani Tuhan. Bukan supaya kita dipuji orang, bukan. Bukan supaya kita dilihat orang, bukan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayo melayani Tuhan dengan motivasi kasih yang tulus. Berdasarkan kasih yang tulus. Dalam perikop ini dikatakan saling mengasihi, saling membantu, saling menghormati, itu muncul. Ya, Bapak Ibu, ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara sedang mengasihi orang yang barangkali itu membenci saudara, menyakiti saudara, tapi saudara mengasihi, saudara memberkati, saudara sedang melayani Tuhan.
Saudara, sangat indah. Ya. Pekerjaan yang sangat mulia adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa ditunjukkan, diwujudkan dengan melayani sesama. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi saat ini, banyak orang menghadapi kesulitan. Banyak orang menghadapi kesulitan. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita? Lakukan itu. Saya bisa mendoakan, lakukan itu. Saya bisa memberikan pertolongan, membagi-bagi berkat, silakan, lakukan itu. Itu sebuah pelayanan. Saudara, ini, lakukan. Dalam situasi saat-saat ini, perlu kita wujudkan pelayanan itu. Melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi pelayanan untuk melayani Tuhan itu harus berdasarkan kasih yang tulus, bukan berpura-pura. Ya, bukan berpura-pura. Kemudian yang kedua, di dalam melayani Tuhan, yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua adalah tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ya. Jangan kendor, jangan banyak alasan, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, ini jadi setelah kita memiliki motivasi yang benar, kasih yang tulus di dalam pelayanan, dan itu tidak boleh kendor, terus semangat di dalam melayani Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Bersukacita, dalam perikop ini dikatakan begitu, bersukacitalah, berharap kepada Tuhan dengan penuh semangat. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mampu melakukan hal-hal seperti ini, betapa Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi memang kita harus berdasarkan kasih yang tulus di dalam melayani Tuhan. Kita menolong orang dengan berdasarkan kasih yang tulus tanpa pamrih. Kita membantu orang dengan tulus. Kita melayani Tuhan, memuji Tuhan, berdoa untuk orang lain dengan tulus. Tetapi ketulusan itu harus juga disertai dengan semangat. Tidak kendor. Bertekun, setia, terus menerus. Wah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, saya percaya Bapa di surga itu dipermuliakan. Ya. Saudara-saudara, nah itulah sebabnya kita ingin melayani Tuhan, tapi marilah layani Tuhan dengan kasih yang tulus. Marilah melayani Tuhan dengan tetap semangat terus semangat. Ya, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan tetap semangat, maka yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tetap semangat, maka yang ketiga adalah upah untuk kita. Barang siapa melayani Tuhan, firman Tuhan katakan, ia akan dihormati oleh Bapa.
Pegang baik-baik. Saudara-saudara, ia akan dihormati oleh Bapa. Ya, saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Tidak ada hal yang sia-sia kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada hal yang sia-sia. Kita akan dihormati oleh Bapa kita di surga. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita tetap semangat. Ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Jangan nunggu sepuh dulu. Jangan nunggu tua. Jangan nunggu sakit. Jangan nunggu. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu. Mulai hari ini pun kita semua wajib melayani Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, saudara ingin dihormati oleh Bapa di surga, layanilah Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali kami tidak memperhatikan, tidak peduli dengan sebuah pelayanan melayani Tuhan. Hari ini Tuhan ingin supaya kami melayani-Mu. Kami siap Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami siap Tuhan untuk saling mengasihi. Kami siap Tuhan untuk saling menolong, saling membantu, saling mendoakan sebagai wujud kami melayani Tuhan. Tuhan berikan kami tetap semangat, terus kami ingin diberkati oleh Tuhan, baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Segala persoalan-persoalan yang dihadapi, yang mungkin itu menghalangi mereka untuk melayani Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati dengan damai sejahtera-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan yang sedang mengalami persoalan, Tuhan buka jalan untuk mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami, kiranya berkat Allah di surga mengalir atas seluruh jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan memberkati kita semua.